istilahnya tentang tekstil mentah. Iya. Itu yang sedih. Nah, itu yang membuat kita sedih. Kenapa loh kita nggak buat sekalian jadi kain gitu? Kenapa? Hai guys, balik lagi di Stipatok. Nah, hari ini Nur kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat-sangat spesial menurut Nur, karena hari ini Nur juga bakalan belajar ilmu baru yang pastinya Nur gak bakalan dapet di perkuliahan Nur yang nantinya gitu. Jadi hari ini Nur bakalan ketemu sama Ibu Dina selaku Ketua Jurusan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Negeri Medan. Nah, buat kalian nih, pasti penasaran dong apa aja sih pelajaran yang bakalan dikasih sama Bu Dina hari ini. Yuk, langsung aja kita simak cerita dari Bu Dina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu, yang Nur kan tahu nih Bu, kalau Ibu ini kan lebih berfokus kepada yang namanya pendidikan tata busana. Benar. Nah, Bu, kalau di pendidikan tata busana itu sendiri, ada nggak sih Bu perbedaannya sama yang namanya sekolah tata busana? Karena mungkin ada aja yang berbeda antara pendidikannya dengan sekolahnya. Ya, kalau di pendidikan tata busana tentu kita muaranya itu jadi guru. Nah, jadi guru. Tapi kalau sekolah tata busana itu paling tidak jadi penjahit atau desainer itu. Setingkat itu, jadi dia tidak mendapatkan mata pelajaran didaktik atau pendidikan gitu kira-kira. Yang ada baru di UNJ dengan di UNY. Itu yang untuk yang sekolah. Ya, non-dik gitu. Berarti memang perbedaannya itu dari kayak misalnya jenjang karirnya nanti ya Bu? Ya biasanya itu kalau itu anggap standarnya jadi instruktur di garment. Nah, itu tingkatannya. Berarti Tapi kalau pendidikan tata busana dia bisa dua kompetensi yang dia dapat, bisa jadi desainer dan bisa jadi guru, siap jadi guru. Jadi itu yang dikejar, itu yang selalu dikejar mahasiswa. Nah, makanya cenderungnya mahasiswa sekarang itu cenderungnya ngambil dua ini. Kalau mereka tidak berminat jadi guru, mereka akan jadi desainer, dan desainer kondang banyak. Istilahnya goyang kaki saja dapat 200.000 katanya satu desainer. Nah Bu, kalau misalnya nih Bu dari yang pendidikan tata busana nih Bu, mereka kan pasti ujung-ujungnya bakal menjadi desainer juga, menjadi guru juga. Nah, buat mereka Bu yang nggak kuliah, yang nggak ada pendidikan sarjananya, apakah mereka sudah bisa dikatakan seorang desainer? Walaupun mereka nggak ikut sekolah tata busana, mereka nggak ikut kursus, tapi mereka bisa mendesain, bisa membuat pola baju, itu tetap dibilang desainer juga atau bukan desainer? Kalau tingkat desainernya sudah bisa, tapi setahu saya ya untuk semua desainer Indonesia ini minimalnya tamat SMK tata busana. Nah, jadi dia memang dapat dasar menggambar pola. Tidak ada yang alumni kursus banyak. Kalau desainer Kota Medan itu semua alumni Unimed semua ya, alumni Unimed semua. Ada satu yang di daerah Magelang sini, tapi tidak tamat. Tapi dia memang kemarin itu SMK 8, kemudian masuk Unimed, tapi tidak tamat karena sibuk mendesain terus. Tapi memang desain itu adalah kalau untuk Sumatera Utara ini adalah puncak dari keinginan seorang perempuan gitu kira-kira, karena memang sepertinya input untuk akhir dari muara dari itu mereka cenderung begitu. Kalau saya tanya yang baru masuk, mahasiswa baru masuk begitu, kenapa cenderungnya mau masuk tata busana? Bu, nanti kalau dapat jodoh misalnya nggak boleh kerja, boleh jahit kami di rumah Bu. Jadi ada dua aktivitas. Tapi kalau ada kesempatan jadi guru ya jadi guru Bu, ya bahkan jadi dosen Bu, kayak begitu. Itu tingkatan mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk mendapatkan dua yang bisa menjadi dua profesi ya Bu, walaupun nanti misalnya mereka nggak boleh kerja, mereka masih bisa menjahit. Seperti yang di Antasari ini juga kan pendidikan tata busana. Jadi kita arahkan memang dia, kita beri ilmu pendidikan, kemudian kita beri ilmu tata busananya. Kita beri ilmu tata busana. Bahwa di ilmu tata busana itu memang kita harus
tahu mulai dari teori. Kan bedanya dengan kursus kan langsung praktek dia. Oh iya Bu. Nah, langsung praktek tanpa ada teori. Bahkan kadang-kadang modulnya tuh suka saya ke praktek, termasuk ke praktek keriangan itu. Saya suka datang ke situ, mana modul yang dipakai ini Bu, modulnya tahun 83 sampai sekarang tidak terupdate. Itu pun fotokopian, ini pun fotokopian dari IKIP dulu Bu. Sudah lama banget iya. modulnya ya Bu. Tidak yakin karena apa? Mereka sistem praktis istilahnya. Udah, ayo. Kadang-kadang ada juga kitanya yang mau yang praktis seperti itu. Ada yang tidak mau ribet ketika dapat mata kuliah metodologi penelitian, dapat mata kuliah statistik, pusing. Ada juga yang begitu. Kalau masih mata kuliah pendidikan itu biasanya masih belum menakutkan sama mereka, tapi begitu masuk statistik, nah, masuk bidang ilmu seperti itu mereka sudah setengah mati rasanya. Karena mereka mungkin sulit ya Bu. Dasarnya kurang, tapi dinikmati. Buktinya saya juga SMK tetap busana, S1 tetap busana, dinyamankan. Sekarang ajar statistik saya kan nggak harus ini ya. Bahwa saya tahu bahwa ilmu statistik itu ilmu yang tidak pernah berkembang, istilahnya kan dari itu juga sampai sekarang. Jadi itu sementara kalau ilmu tata busana ini kan berkembang sesuai perkembangan zaman. Bahwa bagaimana sebenarnya tren busana masa kini, tren busana yang lalu kita bagaimana perkembangannya itu selalu. Tapi mengingat masa sekarang ini sebenarnya kita sedih. Saya termasuk orang-orang karena warga-warga busana yang sedih bahwa produk tekstil kita itu kan mentah yang dijual ke Jepang misalnya. Kembalinya kita sudah namanya katun Jepang, padahal itu sebenarnya benangnya itu dari kita awalnya. Kita produk benang, jadi istilahnya setengah tekstil mentah. Itu yang sedih. Nah, itu yang membuat kita sedih. Kenapa loh kita nggak buat sekalian jadi kain gitu? Kenapa loh kan begitu? Jadi orang menganggapnya itu produk asli Jepang, padahal kita yang membantu untuk bisa menjadi benang menjadi kainnya gitu ya. Kita sendiri mengatakan dengan bangganya beli di pasar mana katun Jepang. Padahal itu katun kita dari Indonesia, hanya dari Jawa Barat sana itu semua kan. Sedih kita di situ kita sedihnya. Sementara kita punya unggulan misalnya batik, kita punya unggulan batik, tapi kenapa loh kualitas batik kita selalu yang kain awalnya itu yang paling murah, yaitu mori. Iya Bu. Nah, memang mori adalah katun yang paling enak dipakai, kan paling murah dan enak dipakai. Maaf cakap mayat kita yang pakai itu kan, kan mori. Nah, dia semakin dicuci semakin enak. Itulah kenapa kualitas batik kita itu dengan menggunakan kain mori, kan mori itu yang dibatik. Karena dia semakin dicuci semakin bagus. Nah, tapi harganya jatuhnya murah kan? Kenapa tidak kita buat yang sutra? Ada sutra, ditulis dengan sutra, tapi akhirnya jatuhnya mahal. Konsumennya nggak bisa membeli. Kenapa yang misalnya kita kan sekarang sudah lagi menggiat-giatkan yang batik seperti Malaysia. Malaysia itu batiknya ada juga kan? Ya kita bilang nggak usah mencuri, tapi memang punya ciri khas. Tapi bahannya bagus. Dasarnya kita beli, kita bikin jadikan oleh-oleh di sini, kita lihat bagus ya. Itu dia di situ letaknya. Tapi itulah pengetahuan yang harus kita kejar sebenarnya di mata kuliah di universitas ini. Bagaimana sebenarnya bahwa secara teori bahwa kita sebenarnya sudah dikelabui sedikit. Jadi mau nggak mau kita harus tahu. Tapi itu kalau perkembangan desain sebenarnya kita perkembangan itu sudah cukup baik. Trennya kita akan kemarin saya baru bicara dengan ada namanya Mas Diki. Kita akan menerobos pasar desain busana muslim sedunia. Nah, kan itu kan masih belum ada yang itu. Jadi kita mau menerobos itu.
mudah-mudahan dia masih menjalin kerjasama dengan kita bagian pendidikan supaya dapat sokongan begitu, nanti akan digelar jadi bahwa kiblatnya busana muslim itu ada di Indonesia, itu yang dikejar. Kita tunggu saja bahwa sekolah kita ini juga bisa akan berkembang kalau sejalannya itu berhasil gitu. Itu dia, itu memang saya tunggu, katanya Bu nanti saya perlu rekomendasi Ibu. Iya, rekomendasi sama mahasiswa Ibu, iya boleh, dengan mahasiswa saya juga boleh, dengan kita buat rekomendasi bahwa kita akan mendukung itu sebagai bahwa tren busana muslim itu kiblatnya itu ada di Indonesia kan memang karena mayoritas kita semua muslim itu kan berhijab dan betul. Sementara di Arab sana kan busananya tidak tanpa model seperti kita, tanpa desain apa-apa, dia bajunya longgar saja. Kita kan mungkin kayak hijab syar'i seperti itu ya Bu. Nah Bu, kalau kita membahas tentang yang namanya gaya berpakaian, cara kita menggunakan seluruh pakaian kita dalam tubuh itu kan dinamakan dengan fashion Bu. Apakah fashion itu menggambarkan diri seseorang yang menggunakan pakaian tersebut gitu Bu? Betul, sangat. Ciri dari berpakaian itu memang ditandai dengan fashionnya, gaya berbusana. Jadi kalau memang gaya berbusana kita itu sudah nampak, oh ya ini di sini dia. Jadi pengamat busana lah yang bisa menilai itu. Pengamat busana lah yang bisa menilai itu. Kalau saya termasuk orang sudah bisa jadi pengamat busana. Kalau busana kita itu berbeda warna antara atas sampai bawah itu nilainya 1. Nilainya 1 itu nilai yang istilahnya nilainya agak sedikit di bawah begitu. Tapi kalau kita bisa mempadu-padankan seperti bajunya Mbak Nur, merah dimacingkan dengan tapi polos semuanya, itu nilainya boleh 4. Wah, jadi itu dia. Tapi jadi ciri khas itu yang sebenarnya atau pengetahuan itu yang sebenarnya orang lain tidak bisa tahu kan, kecuali anak-anak tertentu. Mbak Nur tadi nggak sengaja kan pakai begitu kan? Dipakein aja begitu. Tapi kalau seperti saya ini masih 2 ini kan, ada yang bercoraknya kan. Tapi kalau semuanya polos, ini bisa menjadi nilai yang lebih tinggi. Betul. Jadi itu trennya. Jadi kata kita orang kampung sini bajunya tabrakan warnanya katanya. Karena orang beranggapan itu nggak matching. Tapi ternyata itu yang bagus. Tapi polos ya. Tapi polos. Itu dia yang tidak bisa dibaca oleh orang lain selain orang yang dapat orang tata busana. Karena pembelajaran itu ada di teorinya tata busana. Bisa dapat sih Bu nilainya. Jadi sering-sering pakai baju seperti ini gitu kan. Biar nampaknya bagus gitu ya. Jadi apa katanya colorful. Iya betul. Tapi jangan pula di bawahnya kotak-kotak, atasnya bunga-bunga itu memang tabrak lari kan itu kira-kira. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa memadupadankan warna itu tapi colorful di dalam tubuh kita. Itu dia. Jangan seperti ibu-ibu selebritis lah kita bilang tasnya hijau, baju hijau, tapi itu 1 nilainya malah. Karena mereka tidak, mungkin mereka kira dari fashionista mereka bisa mencocokkan, tetapi sebenarnya dari pengamat sendiri itu merasa bahwa tidak sesuai dengan mereka itu. Sepatunya hijau, bajunya hijau, semua itu sangat jelek. Lebih baik di match and match seperti Mbak Nur ini benar inilah colorful untuk tren sekarang ini gitu, dan hanya kita orang busana yang tahu ya bajunya Mbak Nur bagus, memang padan dengan dianya gitu. Kita memang pasti berbeda antara penilaian orang pengamat dengan kita yang mungkin gini yang kayak Nur berpikir mungkin hari ini pakaian ibu bagus, matching satu ke bawah, mungkin pemikiran Nur cantik. Ternyata dari pengamat fashion sendiri bahwa oh ternyata ini bukan seperti ini seharusnya. Begitu itu dia. Jadi lebih bagus kita untuk perempuan ya, untuk perempuan itu sebenarnya colorful, tapi ya jangan yang bertabrakan antara coraknya gitu. Jangan bercorak. Itu kalau untuk warna dianalogiskan terhadap colorfulnya itu, tapi kalau untuk desain yang lebih mantap itu adalah yang istilahnya yang klasik, yang tidak banyak-banyak.
kan kita kecuali kalau mau pergi desain untuk baju busana pesta. Satu kecenderungannya, kenapa kita kalau pesta kawin Pernikahan dulu. pengantinnya itu berbusana adat? Ya, kenapa? Mungkin karena menunjukkan ciri khas dari orang tuanya, Bu. Misalnya orang tuanya Jawa, Jawa, dia pakai baju Jawa. Batak begitu juga. Memang seperti itu atau seharusnya dia udah deh nggak usah pakai. Nah, kenapa kita tidak berani mengatakan udah deh nggak usah pakai baju Batak? Takut dimarahin orang tua, Bu. Padahal kalau aslinya di fashion itu, Bu, ya memang tidak ada yang menentukan bahwa ketika dia jadi pengantin bahwa dia harus pakai busana adat, tidak ada. Cuman adatnya saja yang dia tidak mau mengelabui itu kan begitu. Kalau sebenarnya kalau dia ada sebagian yang berani melanggar itu kan dia pakai selaya itu kan cantik. Cantik kan? Istilahnya dengan penuh keberanian dia pakai baju merah di atas pelabuhan dengan kesan yang demikian. Tapi ada rupanya orang misalnya saya orang Batak tapi pakai waktu nikah pakai busana Jawa, kan ada yang marah. Tapi kenapa itu tidak pernah mau ditentang? Kenapa? Karena memang kita masih menghargai budaya kita. Dan pasti kan orang tuanya juga, ada ini kenapa pakai baju ini? Iya, betul. Itu dia. Jadi sebenarnya nggak ada patokan kalau misalnya kita mau pernikahan atau apa harus memakai baju adat. Nggak ada, menghargai budaya kita saja. Begitu juga dengan yang namanya fashion tadi ya, Bu. Kita harus pandai memadukan antara pakaian apa yang kita pakai supaya orang juga nampaknya seperti bagus ya ternyata pakaian yang dipakai. Iya, betul. Pakaian itu kan sebenarnya ada dua. Di dua itu pakaian dalam dan pakaian luar. Pakaian dalam itu yang termasuk pakaian dalam kita, laki-laki perempuan tentunya. Kemudian dan daster. Piyama, daster itu termasuk pakaian dalam. Tapi kita piyama dan daster kita bawa ke kedai. Iya. Mak belanja. Iya, gitu. Pakai daster kan? Pakai baby doll. Tapi itu termasuk pakaian dalam. Jadi, kalau yang namanya pakaian luar itu terkategori lagi pakaian rumah, pakaian kerja, pakaian pesta. Kan itu dia kan terkategori itu lagi. Di mana posisinya? Kalau pakaian rumah, boleh kita pakai seperti ini, pakai itu mah boleh. Kalau kita di rumah kan bukan mesti pakai daster juga. Sebenarnya daster itu hanya untuk istilahnya di dalam kamar maksudnya. Tetapi kita bawa ke luar. Berarti mungkin mungkin mereka nggak mengetahui sebenarnya fungsi mereka memakai itu di mana gitu ya. Betul. Ya itu dari ketidaktahuan itu tadi. Termasuk saya juga mungkin kalau pergi ke warung atau ke kedai ya ada daster melekat itu tinggal sorong jilbab berangkat kan gitu kira-kira. Tapi ya jadi budaya sama kita. Iya. Jadi kebiasaan kita misalnya males nih nyari celana nyari baju pakai deh dasternya gitu. Itu dia. Sementara kalau pakaian yang namanya pakaian luar itu kan terkategori pakaian di rumah, pakaian kerja itu tentu keluar rumah, kemudian pakaian pesta. Jadi tidak terkategorinya. Maaf ini sedikit di sini ada misalnya pakaian pesta untuk yang kaum non muslim kan biasanya mereka kan ke gereja dengan baju cantik-cantik, itulah kategorinya pakaian pestanya. Nah kan ya yang kemarin udah dipakai pesta ini dibawa ke gereja boleh kan gitu. Itu makanya kenapa selalu yang warga yang ke gereja itu berpakaian cantik-cantik juga kan, karena mereka beranggapan itu pesta. Nah, berarti ini udah dapat banyak pelajaran nih Bu hari ini. Mulai dari membedakan sebenarnya mana sih pakaian luar dan pakaian dalam, mana sih mematchingkan baju supaya kita nggak terlihat kayak kesannya bertabrakan atau norak atau apa gitu kan Bu. Nah, ada nggak sih Bu yang mau Ibu sampaikan ke sobat Stipa di rumah semua kalau ternyata kalian tuh harus percaya diri memakai apa yang sudah dipakai hari ini karena bagaimanapun itu merupakan identitas kita gitu. Ya, boleh disampaikan Bu. Boleh. Halo sahabat kita semua, bahwa sebenarnya tren busana atau tren fashion untuk kita apalagi remaja tingkat Mbak Nur begitu seharusnya lebih berani mengaplikasikan warna, lebih berani mengaplikasikan desainnya, tapi tidak sembarang tempat untuk menggunakannya. Misalnya kalau pergi kuliah, ya janganlah pakai busana
dari bahan redam, tapi pakailah yang nyaman begitu. Boleh desainnya boleh dia ditingkatkan sedikit, tidak masalah itu. Yang biasanya kita berani di colornya begitu. Untuk menyemangati kita dalam berbusana, bahwa busana itu sebenarnya satu kebutuhan sama seperti kebutuhan makan kita, karena kita hidup itu memang harus berbusana. Nggak mungkin kita berani tidak menggunakan busana. Keluar kamar mandi saja pun mungkin di kamar mandi pun kita harus pakai busana begitu kira-kira. Untuk itu tingkatkan pengetahuan tentang busana itu melalui pembelajaran. Boleh pembelajaran melalui pendidikan, boleh pembelajaran mungkin di luar sekolah, dibaca buku dan lain sebagainya, sehingga kita tidak tidak terlalu kaku terhadap busana tadi, tidak terlalu tidak terlalu mengatakan bahwa busana itu sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jangan mengatakan begitu. Sebenarnya keuangan kita sedikit pun, dengan harga bahan yang murah pun kita bisa berbusana yang baik, asalkan kita tahu. Pandai mengaplikasikannya ya, asalkan kita tahu. Dengan harga busana yang 20.000 semeter, dengan kita aplikasikannya dengan mungkin dengan kain yang lain atau dengan payet dan lain, semakin naik harganya. Itu dia. Itu sahabat semua. Oke, nah dari sahabat Stika pasti udah dapet dong banyak pelajaran hari ini yang dikasihkan sama Bu Dina untuk kita semua. Nah, buat kalian nanti bisa disampaikan di kolom komentar apa aja sih kira-kira pelajaran yang kalian dapet, dan kalian nih jadi tahu nih sebenarnya bagaimana sih trennya fashion kita, dan kepercayaan diri itu juga penting dalam kita menampilkan busana kita. Nah, sampai ketemu lagi di Stipato kita selanjutnya. Dan buat kalian tadi yang ada pelajaran, sorry Pak. Mulai dari penutupan. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di Stipato kita selanjutnya. Nah, Nur mau ingetin lagi nih, kalau kalian dapat pelajaran dari video ini, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah, biar kita bisa sama-sama tahu apa pelajaran yang kita dapat hari ini. Oke, sekian dulu dari Nur. Sampai ketemu lagi minggu depan.